Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Pada hari ini Allah berikan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita termasuk ke dalam golongan umatnya kelak yang memperoleh syafaatnya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang menjawab atau mengkaji tentang sebuah pertanyaan dari beberapa jamaah terkait dengan berbuat baik kepada non-Islam. Pertanyaannya, bolehkah kita berbuat baik kepada orang tua kita yang bukan Islam? Bolehkah kita berbuat baik kepada tulang kita, paman kita yang masih beragama Nasrani, beragama Hindu, beragama Buddha? Bolehkah kita berbuat baik kepada jiran tetangga kita yang bukan Islam? Nah, inilah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada dasarnya agama kita melalui kalam-kalam Allah, ayat suci Al-Quran, lalu kemudian dari praktek kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada non-Islam, orang Kristen misalnya, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, itu tidaklah dilarang apabila mereka tidak memusuhi kita. Itu catatannya. Sepanjang mereka baik dengan kita, sepanjang itu pula kita boleh berbuat baik kepada mereka. Bahkan dianjurkan. Satu ketika Asma binti Abu Bakar pernah kemudian melarang ibunya untuk datang ke rumahnya, karena ibunya masih beragama jahiliyah, masih musyrik, masih kafir, tidak masuk Islam. Sehingga kemudian ketika Asma binti Abu Bakar ikut hijrah ke Madinah, datanglah ibunya karena saking rindu dan sayangnya kepada Asma binti Abu Bakar. Nama ibunya itu adalah Qutailah. Qutailah itu adalah istri Abu Bakar yang tidak mau masuk agama Islam. Karena dia rindu kepada anaknya Asma, lalu kemudian dia datang dari Mekah membawa hadiah, kismis, mentega, farad dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai di Madinah, Asma binti Abu Bakar tidak menerima ibunya karena ibunya masih tidak mau memeluk ajaran Islam. Diceritakanlah kemudian, sampailah berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari lisan yang mulia Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan bahwasanya Asma binti Abu Bakar tidak mau menerima kedatangan ibunya karena ibunya tidak mau masuk agama Islam, memeluk agama Islam. Apakah itu benar wahai Rasulullah? Ditanyakan oleh Siti Aisyah. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Asma, muliakanlah ibumu. Diperintahkan untuk memuliakan ibu karena ibunya itu adalah bagian dari kehidupannya, dia bisa hidup di dunia ini. Sepanjang tidak memusuhi kita, sepanjang itu pula boleh. Karena kejadian itulah kemudian turun Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang di luar agama kalian apabila mereka tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tak mengusir kalian dari kampung kalian. Sesungguhnya Allah sangat suka dan cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Maka berbuat baik, berlaku adil kepada orang di luar agama kita adalah bagian yang dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW dulu selalu berbuat baik kepada pamannya Abu Thalib, walaupun pamannya Abu Thalib tidak masuk agama Islam. Kenapa? Karena pamannya tidak memusuhi agama Allah, tidak memusuhi beliau.
Ada seorang nenek Yahudi yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menistakan Rasulullah, menghina Rasulullah, memaki Rasulullah. Nenek Yahudi buta yang hidup di pinggir kota Madinah setiap hari memfitnah Rasulullah. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membalas permusuhannya? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin Madinah saat itu, dia tidak gunakan haknya, kekuasaannya untuk kemudian memenjarakan atau mungkin menghukum seberat-beratnya nenek Yahudi buta. Tapi yang dilakukan adalah setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya waktu luang, Rasulullah membawakan makanan lalu kemudian diberikan kepada si nenek. Bahkan luar biasanya, apabila makanan itu dari korma kering, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duluan terlebih dahulu mengunyahnya, dilembutkan, lalu kemudian disulangkan langsung tangan yang mulia Rasulullah kepada mulut nenek Yahudi buta. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kebiasaan baik itu disambung oleh Abu Bakar. Nah, ternyata kelembutan Abu Bakar tak mampu menandingi kelembutan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu suapan pertama dari tangan Abu Bakar, nenek Yahudi buta langsung berkata, "Engkau siapa?" Lalu kemudian sembari menampar tangan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Aku adalah orang yang selalu memberikan engkau makan, wahai nenek." Kata si nenek, "Tidak, orang yang selalu memberi aku makan itu perilakunya lembut, bukan sepertimu. Padahal sahabat Nabi yang paling lembut adalah Abu Bakar." Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh, terisak menangis. Nenek berkata, "Kenapa engkau menangis? Apa karena hanya sekedar hardikanku engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Tidak. Aku menangis bukan karena kau tampar, bukan karena kau hardik. Aku menangis karena betul yang kau katakan, bahwa orang yang selalu memberi engkau makan itu sudah meninggalkan dunia ini. Beliau sudah mati." Kata si nenek. Nenek terkejut. Lalu kemudian bertanya, "Siapakah orang yang selalu memberi aku makan kalau bukan kau?" Orang yang selalu memberi engkau makan adalah orang yang selalu kau hina, kau maki, kau caci, kau fitnah. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa air mata nenek itu menetes berlinang ke pipinya. Kenapa? Karena ternyata orang yang selalu dia hina, maki, dia fitnah itu adalah orang yang selalu peduli dengan nasibnya, orang yang selalu peduli dengan penderitaan dan kesengsaraannya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada rakyatnya, berbuat baik kepada pamannya, dan begitulah agama kita menyuruh kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang-orang di luar agama kita. Sepanjang mereka tidak memusuhi agama Allah, sepanjang mereka tidak mengusir kita dari kampung halaman kita karena mungkin perbedaan agama, sepanjang itu pula agama kita, agama Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada semua kalangan, kepada semua umat Islam, bahkan kepada semua umat beragama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama khususnya di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.